Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek apa saja dalam hukum perjanjian ya, yang tentunya meliputi aktivitas bisnis itu sendiri. Ya, dalam pembahasannya eh, pembelajaran aspek hukum perjanjian dalam aktivitas bisnis ini meliputi tentang pembahasan memahami dasar ataupun definisi hukum dalam perjanjian. Oke, perjanjian bisnis yang kedua, mengetahui syarat sah perjanjian menurut hukum, lalu mengenali jenis-jenis perjanjian dalam bisnis itu sendiri. Bentar, ini ada permasalahan. Lanjutkan. Oke. Ya, ada 4 tadi ya, memahami definisi dan hukum perjanjian bisnis, mengetahui syarat sah perjanjian hukum, ataupun juga mengenali jenis-jenis perjanjian dalam bisnis, serta menganalisa kasus pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oke, ya. Bicara tentang perjanjian bisnis, ini merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 sampai pasal 1351. Nah, dasar hukum lainnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perlindungan konsumen dan persaingan terbatas. Ya. Yang menjadi syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya objek tertentu yang menjadi objek perjanjian, adanya kausa yang halal. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian bisnis yang sah itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Tadi ya, kesepakatan dalam pemahaman perjanjian adalah adanya kesepakatan adalah antara kedua belah pihak tentang objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas yang mumpuni, yang berkesesuaian, yang sesuai dengan kapasitasnya dalam membuat perjanjian, baik kemampuan hukum maupun kemampuan bertindak. Yang ketiga, objek yang sah. Perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban. Dan memiliki kausa yang halal atau sah, ya, yaitu alasan yang sah untuk membuat perjanjian dilaksanakan. Bentuk-bentuk perjanjian bisa perjanjian tertulis maupun lisan. Untuk perjanjian tertulis ini lebih aman dan lebih disukai untuk menghindari perselisihan di masa mendatang. Sementara perjanjian lisan ini sulit dibuktikan jika terjadi perselisihan. Isi perjanjian harus memuat identitas pihak, objek perjanjian, dan syarat-syarat serta jangka waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Nah, yang dimaksud dengan kausa yang halal ini bahwa tujuan dari perjanjian ini harus memiliki tujuan yang tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar moral dan tidak melanggar ketertiban umum maupun kepentingan masyarakat. Contoh perjanjian yang tidak halal ya. Ini perjanjian untuk melakukan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba ataupun perjudian dan aktivitas lain yang dilarang oleh negara. Selanjutnya, perjanjian yang merugikan pihak lain, perjanjian yang bertujuan merugikan pihak lain seperti perjanjian yang mengandung unsur penipuan dan penganiayaan. Sementara
Dengan kausa halal ini dijalankan, ini akan menghindari perselisihan di masa mendatang, ya, maupun konflik, meningkatkan kepercayaan pada pihak-pihak yang terlibat dan menghormati hukum dan moral yang berlaku. Ada beberapa jenis perjanjian bisnis. Dicontohkan ini 5 ya, perjanjian jual beli, perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian utang piutang, ya. Juga ada perjanjian franchiser, ya, waralaba. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian jual beli ini perjanjian antara kedua belah pihak, ya, baik penjual maupun pembeli yang menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan imbalan pembayaran tertentu. Ciri-ciri perjanjian jual beli, penyerahan barang atau jasa, menyerahkan barangnya si apa namanya penjual kepada pembeli. Lalu adanya pembayaran di mana pembeli menerima pembeli membayar, menerima barang dan membayar sesuai harga yang disepakati. Jenis perjanjian jual beli ada jual beli tunai. Dalam pelaksanaannya, ya, baik penyerahan barang dan jasa itu dilakukan, selanjutnya dibayar secara tunai. Jual beli kredit, nah, pembayarannya dilakukan secara kredit. Nah, pembeli membayar harga barang secara bertahap. Selanjutnya kita lihat syarat-syarat atau syarat sahnya perjanjian jual beli. Adanya kesepakatan. Kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan tentang objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Lalu adanya kapasitas yang berkesesuaian untuk melaksanakan membuat perjanjian itu. Lalu objek yang sah, ya. Objek perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Dari perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajibannya penjual dan pembeli. Hak penjual, ya, berhak menerima pembayaran, kewajibannya menyerahkan barang atau jasa yang diperjanjikan. Lalu hak pembeli menerima barang dan jasa yang sesuai perjanjian dan kewajibannya membayar harga barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian yang dilakukan antar dua belah pihak, ya, untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Cirinya adanya kerjasama, ya, untuk mencapai tujuan, adanya sasaran yang jelas, yang terdefinisikan dengan baik, adanya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, ya. Isi perjanjian kerjasama harus jelas tujuan dan sasarannya dengan disebutkan secara terperinci apa yang ingin dicapai. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab, ya. Di sini harus disebutkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu harus jelas dan disebutkan. Yang keempat, perjanjian kerjasama harus menyebutkan cara penyelesaian sengketa jika di kemudian hari timbul perselisihan. Adapun manfaat perjanjian kerjasama dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, dapat juga meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan posisi di pasar, serta dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya perjanjian sewa menyewa. Nah, perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian di mana satu pihak atau disebut penyewa diberikan hak untuk menggunakan barang atau properti milik pihak lain atau pemberi sewa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang sesuai dengan komitmen sewa. Ciri-cirinya penyewa memberikan hak untuk menggunakan barang atau properti milik pemberi sewa. Yang kedua, perjanjian sewa menyewa memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga, penyewa wajib membayar sewa kepada pemberi sewa sebagai imbalan atas penggunaan barang dan properti milik eh, pemberi sewa. Adapun isi perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa harus menyebutkan deskripsi barang atau properti yang disewakan,
Harus menyebutkan jangka waktu perjanjiannya, harus juga menyebutkan jumlah pembayaran sewa dan cara membayarnya, dan harus menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perjanjian sewa menyewa ini melahirkan hak dan kewajiban. Ya, penyewa berhak menggunakan barang atau properti milik pemberi sewa selama jangka waktu perjanjian. Sementara kewajibannya, penyewa wajib membayar sewa dan merawat barang atau properti yang digunakan dengan baik. Yang ketiga, pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa dan memastikan bahwa barang atau properti digunakan dengan baik. Lalu pemberi sewa wajib menyerahkan barang atau properti yang disewakan dalam kondisi baik dan tentunya harus siap digunakan. Yang keempat, perjanjian utang piutang merupakan perjanjian di mana satu pihak sebagai pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain atau peminjam dengan kewajiban peminjam untuk mengembalikan pinjaman serta bunga atau bagi hasil jika ada dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri perjanjian utang piutang, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam, lalu peminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunga atau bunga bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian utang piutang memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jenis utang piutang ada berupa perjanjian utang piutang untuk pinjaman uang ataupun utang piutang untuk pinjaman barang yang di dalamnya perjanjian utang piutang itu menyebutkan perjanjian harus menyebutkan jumlah pinjaman yang diberikan, harus menyebutkan jangka waktu perjanjian, harus menyebutkan adanya bunga atau bagi hasil dan berapa besar bunga atau bagi hasilnya, serta perjanjian utang piutang harus menyebutkan cara pengembalian pinjamannya. Selanjutnya, perjanjian utang piutang ini akan melahirkan hak dan kewajiban, di mana pemberi pinjaman berhak menerima eh, pengembalian pinjaman dengan bunga atau bagi hasil yang ada. Kedua, pemberi pinjaman wajib memberikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Ketiga, peminjam berhak menerima pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, peminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunga atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam klausul perjanjian. Pertama, kepastian pihak yang terlibat, ya. Lalu kepastian objek perjanjian, lalu penyebutan hak dan kewajiban masing-masing, lalu menyebutkan sanksi jika terjadi force majeure atau hal-hal yang di luar keinginan atau kesepakatan bersama. Lalu menyebutkan penyelesaian sengketanya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan atau arbitrase. Contoh nih kasus pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian franchise. Nah, solusinya gugatan ganti rugi sebesar tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, ada tips untuk membuat perjanjian yang aman. Yaitu pertama, gunakan bahasa hukum yang jelas yang dipahami kedua belah pihak. Cantumkan klausul atau persyaratan yang memuat persyaratan dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, tentunya konsultasikan dengan legal advisor atau pihak yang mengetahui hukum ataupun dengan notaris dan dokumentasikan semua perubahan atau semua amandemen yang terjadi. Kesimpulan dari pembelajaran perjanjian dalam aktivitas bisnis ini, wow. Yang pertama, perjanjian bisnis adalah instrumen hukum vital yang melindungi para pihak. Yang kedua, ketaatan pada syarat sah perjanjian untuk menghindarkan risiko atau sengketa. Yang ketiga, perjanjian bisnis yang sah harus memenuhi syarat-syarat dan dibuat dengan jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang aspek hukum perjanjian dalam aktivitas bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.